kalian apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan hati yang berbahagia. Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Pertama-tama perkenalkan nama kakak, Kak Ervina Yunika dari kelas 2 MPGSD, kakak dari kampus UPI Kamda Cibiru. Halo, sebelumnya kakak mau nanya sama adik-adik yang cantik dan ganteng. Kalian tahu nggak kira-kira kakak di sini mau ngapain ya? Benar banget, kita di sini akan belajar tentang adaptasi morfologi pada hewan. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kayaknya kita serunya yel-yel dulu kali ya, ice breaking biar kita semangat dan tidak bosan. Yuk kita yel-yel dulu yuk. Nah, untuk yel-yelnya itu nanti kakak tanya teriak, siapa cinta belajar? Kalian jawab saya. Terus kakak tanya lagi, di mana? Kalian jawab di sini. Nanti kakak teriak lagi, di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di channel YouTube kakak. Gitu ya. Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Siapa cinta belajar? Saya. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Di channel YouTube kakak. Sebelum belajar adaptasi morfologi, kakak mau nanya sama kalian. Kalian tahu tidak adaptasi itu apa? Ayo ingat-ingat lagi pelajarannya, baca lagi bukunya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang belum tahu, adaptasi itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mereka bisa bertahan hidup. Itu pengertian dari adaptasi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari adaptasi, mari kita lanjut ke pengertian adaptasi morfologi. Ada yang tahu tidak pengertian dari adaptasi morfologi? Nah, di sini kakak kasih tahu ya, sesuai dengan penjelasan yang ada di background ini. Nah, untuk adaptasi morfologi itu adalah sebuah proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya melalui bentuk tubuhnya. Dan untuk adaptasi morfologi ini pun mudah diamati dan dikenali karena tampak dari luar, yang artinya kita bisa melihatnya secara langsung menggunakan mata kita. Seperti itu. Kak, kenapa sih kok bentuk burung beda-beda? Kan namanya burung kak, jadi kan harus sama. Naik, tidak seperti itu adik-adik. Nah, mengapa bentuk paruh burung itu berbeda-beda? Itu tuh karena disesuaikan oleh jenis makanannya dan mangsa yang dimakan. Contohnya itu seperti burung pipit. Burung pipit kan burungnya kecil ya. Nah, dia itu memiliki paruh yang pendek, tebal, dan runcing. Itu memiliki fungsi untuk memecah biji-bijian karena burung pipit kan makannya biji-bijian. Selanjutnya ada contoh burung yang sering kita lihat, yaitu pada bebek, kuek-kuek, dan itik. Nah, pasti kalian udah tahu bentuk paruhnya itu seperti apa. Benar sekali, bentuk paruhnya itu tuh dia pipi, kayak ini kan pipi. Lalu dia itu memiliki gerigi di pangkalnya. Itu memiliki fungsi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Contoh selanjutnya itu ada pada di sini, siapa yang suka nonton film Woody si Pelatuk? Benar sekali, itu burung pelatuk. Burung pelatuk memiliki paruh yang panjang dan runcing. Fungsinya itu untuk memahat kayu dan menangkap makanannya, yaitu serangga. Nah, setelah kita belajar tentang bentuk-bentuk paruh pada burung, selanjutnya kita belajar tentang bentuk kaki pada burung. Tahu kan kaki yang dimana? Yap, benar, yang ada di bawah, yang panjang-panjang, yang ada kukunya, yang ada cakar-cakarnya. Tuh. Nah, contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu ada pada hewan bebek. Tahu nggak kaki bebek kayak gimana? Nih, seperti ini. Namun, di sela-sela ini pun ada selaputnya. Fungsi dari selaput itu tuh untuk membantu bebek ketika ia berenang di air. Contoh yang kedua, yaitu pada bentuk kaki burung elang. Tahu kan burung elang? Nah, burung elang itu memiliki bentuk kaki yang pendek, namun memiliki cakar yang tajam. Tahu fungsinya? Fungsinya itu untuk mencengkram mangsanya.
Seperti itu. Jadi fungsi cakar-cakar yang pada burung elang itu untuk mencengkram mangsanya. Setelah itu baru dimakan oleh burung elang. Lalu yang ketiga itu ada contohnya pada ayam. Siapa di sini yang di rumahnya piara ayam? Nah, coba kalian lihat. Itu bentuk kakinya itu dia tuh panjang dan tegak. Dan itu tuh memiliki fungsi untuk mengais-ngais makanan yang ada di tanah dan untuk berjalan di darat. Jadi fungsi kaki pada ayam itu yang pertama apa? Mengais-ngais makanan di tanah. Lalu yang kedua itu untuk berjalan di darat. Lanjut ke materi tentang bentuk gigi pada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Dari ketiga hewan ini pun memiliki bentuk gigi yang tidak sama. Contohnya itu pada hewan karnivora. Hewan karnivora itu memiliki ciri khas, yaitu memiliki 4 gigi taring yang panjang, runcing, dan tajam. Tahu tidak fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengoyak-ngoyak daging yang dimangsanya. Contohnya itu seperti daging ayam, daging rusa, daging zebra, daging ular, daging kelinci, dan daging lainnya yang biasa mereka mangsa. Contohnya hewan untuk itu tuh kayak macan, kayak singa, lalu ada juga seperti buaya. Nah, selanjutnya itu ada hewan herbivora. Hewan herbivora merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Mereka ini pun tidak memiliki taring, namun mereka memiliki gigi seri yang panjang seperti pahat panjang yang berada di depan tengkorak yang berfungsi untuk menggerogoti atau mengikis tumbuh-tumbuhan yang mereka makan. Dan yang terakhir itu ada hewan omnivora atau hewan pemakan segala. Nah, pada hewan omnivora ini pun giginya itu gabungan dari gigi hewan karnivora dan hewan herbivora, yaitu pada hewan omnivora terdapat gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Jadi lebih lengkap. Dan materi yang terakhir itu tentang bentuk mulut pada serangga. Serangga memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya yang dimakan. Contoh yang pertama itu pada kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik yaitu memiliki bentuk mulut itu seperti alat penghisap, yaitu yang memiliki fungsi untuk menghisap madu atau nektar pada bunga. Lalu yang kedua itu contohnya nyamuk. Nyamuk itu memiliki bentuk mulut seperti penusuk dan penghisap. Kan nyamuk makanannya itu kan dari manusia ya. Nah, sebelum dia itu menyedot dari manusia, dia itu menusuk terlebih dahulu, lalu dia menyedot atau menghisap darah manusia. Contoh yang ketiga itu ada mulut penggigit. Contohnya itu ada pada serangga belalang dan jangkrik. Jadi setiap serangga itu memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda, itu disesuaikan dengan jenis makanan yang dimakannya. Di kesimpulan dapat kita ambil adik-adik, adaptasi morfologi itu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui bentuk tubuhnya. Contohnya itu ada pada bentuk paruh burung, bentuk kaki pada burung, lalu ada bentuk gigi pada hewan karnivora, omnivora, dan herbivora, dan yang terakhir itu bentuk mulut pada serangga. Nah, bentuk tubuh ini pun kita bisa amati dan kita dapat lihat langsung menggunakan mata kita karena bentuk tubuh ini tampak dari luar, sehingga kita bisa melihatnya dengan jelas menggunakan mata kita. Seperti itu. Jadi adik-adik, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami tentang adaptasi morfologi? Dan semoga apa yang telah kakak jelaskan tadi dapat berguna untuk adik-adik sekalian di rumah, untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang nanti. Dan terima kasih, dan sebelumnya kakak minta maaf apabila kakak ada kesalahan ataupun ada kekurangan ketika menerangkan tentang adaptasi morfologi, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan pesan kakak, jangan pernah malas untuk belajar dan jangan pernah malas untuk mencari tahu, karena malas itu adalah temannya setan. Kalian mau tidak teman sama setan? Enggak kan? Nah, jadi kalian harus rajin belajar, rajin membaca, dan rajin mencari tahu. Dan sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.